warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan refleksi saya terkait proposal Pekan Kreativitas Mahasiswa yang telah saya susun serta keterkaitannya dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI. Nah, cerita ini itu tidak hanya membahas isi proposal, tetapi juga proses, pengalaman, dan pembelajaran yang saya dapatkan selama menyusunnya. Judul proposal yang saya ambil atau saya ajukan yaitu Inovasi Lilin Pisang, Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang menjadi lip balm ramah lingkungan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Pogar Pasuruan. Nah, alasan saya tertarik dengan judul ini itu karena berangkat dari masalah yang sangat sederhana dan dekat dengan lingkungan sekitar atau dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pisang itu adalah buah yang hampir selalu ada di sekitar kita, khususnya di desa Pogar. Namun selama ini kulit pisang tersebut hanya dianggap sebagai sampah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari situ saya melihat bahwa limbah kulit pisang ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk diolah secara cepat dan tepat. Nah, gimana sih cara yang tepat itu? Ketika limbah ini bisa diubah menjadi produk seperti lip balm yang ramah lingkungan dan memiliki nilai jual, maka dari situ bukan hanya ada solusi lingkungan, tetapi juga ada peluang ekonomi bagi masyarakat. Nah, dalam proses penyusunan proposal ini, saya ditemani oleh teman saya yang berada di desa Pogar juga, Pasuruan, namanya Naif Kurnia. Teman sekelompok saya. Proses penyusunan ini dimulai dari diskusi awal dalam kelompok. Kami mencoba menggali ide yang relevan dengan pendidikan non-formal dan pemberdayaan masyarakat. Nah, setelah itu kami melakukan observasi awal dan mencari informasi mengenai kondisi masyarakat desa Pogar Pasuruan yang kebetulan tempat tinggal teman saya tersebut berada di sana. Setelah observasi, kami menemukan bahwa pisang merupakan komoditas yang cukup melimpah di daerah tersebut. Namun, limbah kulit pisangnya itu belum dimanfaatkan dengan baik. Dari hasil diskusi tersebut, kami mulai mencari referensi mengenai pengolahan kulit pisang, khususnya yang aman dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kami membagi tugas dan kelompok, mulai dari menyusun latar belakang, tujuan, manfaat, hingga rancangan kegiatan. Nah, proses revisi ini cukup sering dilakukan, terutama agar program yang kami rancang ini bisa benar-benar realistis, mudah diterapkan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Terus, kalau untuk hal menarik dan tantangan, menurut saya, hal yang paling menarik bagi saya selama mengerjakan proposal ini adalah bagaimana sebuah limbah itu terlihat tidak bernilai bisa diolah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ini membuka cara pandang baru saya bahwa potensi lokal ini seringkali ada di sekitar kita, hanya saja belum dikelola dengan baik. Namun, tantangan yang paling terasa adalah bagaimana merancang kegiatan pelatihan yang bisa dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kami harus memastikan bahwa materi yang disampaikan tidak terlalu teknis, tetapi tetap aman dan bisa dipraktikkan secara mandiri. Selain itu, tantangan lain adalah menyusun konsep keberlanjutan program agar tetap terus berjalan dan masyarakat tidak hanya membuat produk saat pelatihan, tetapi juga mampu melanjutkan sebagai usaha rumahan. Nah, hikmah yang saya dapat dalam proses pembelajaran kali ini adalah saya belajar bahwa membuat program pemberdayaan masyarakat itu tidak cukup hanya dengan ide kreatif. Program tersebut harus benar-benar dirancang dengan baik, harus sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kondisi masyarakat yang kita sasar. Nah, saya juga belajar tentang pentingnya kerjasama tim, komunikasi, dan manajemen waktu. Selain itu, proses
membantu saya memahami bahwa pendidikan nonformal bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diri dan kemandirian masyarakat. Gambaran isi proposal saya yaitu latar belakang program. Program PKM ini dilaksanakan dengan mitra masyarakat Desa Pogar, Pasuruan, khususnya ibu rumah tangga dan masyarakat usia produktif. Masalah utama yang dihadapi adalah banyaknya limbah kulit pisang yang belum dimanfaatkan dengan baik serta terbatasnya keterampilan masyarakat dalam mengolahnya menjadi produk yang bernilai jual. Kondisi ini berdampak pada peluang ekonomi masyarakat yang masih terbatas, padahal bahan baku sangat mudah ditemukan dan tidak memerlukan biaya besar. Permasalahan ini sangat relevan dengan pendidikan nonformal karena bisa diatasi melalui pelatihan keterampilan fleksibel, konstekstual, dan berbasis potensi lokal. Rumusan masalahnya adalah fokus utama dari program ini adalah bagaimana mengubah kulit pisang menjadi sesuatu hal yang bermanfaat atau menjadi lip balm ramah lingkungan yang aman digunakan, serta bagaimana masyarakat dapat memperoleh keterampilan tersebut melalui proses pembelajaran non-formal yang sederhana dan mudah diakses. Untuk selanjutnya yaitu tujuan program. Tujuan utama program ini adalah memberikan keterampilan baru kepada masyarakat dalam mengolah limbah pisang melalui produk kulit, kepada masyarakat dalam mengelola limbah kulit pisang menjadi produk lip balm sekaligus menumbuhkan semangat berwirausaha. Harapannya setelah program selesai, masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga memiliki kepercayaan untuk mengembangkan usaha kecil berbasis rumah tangga. Nah, manfaat program ini langsung dari program ini adalah meningkatnya keterampilan masyarakat tentunya dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Selain itu, program juga mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan berharga, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menjadi model pemberdayaan yang bisa diterapkan di daerah lain. Kaitannya dengan mata kuliah teknologi pembelajaran pendidikan non-formal informal adalah jika dikaitkan dengan mata kuliah teknologi pembelajaran PNFP, proposal PKM ini sangat mempertimbangkan berbagai faktor yang dibahas selama perkuliahan. Dari sisi peserta, karena latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, maka pembelajaran dirancang lebih banyak praktik langsung dibandingkan teori. Dari sisi teknologi yang digunakan dibuat sederhana, seperti modul cetak, video singkat, dan pendampingan langsung. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan akses masyarakat. Dari segi sosial budaya gotong royong yang kuat di Desa Pogar menjadi modal penting dalam pelaksanaan kegiatan. Dukungan dari perangkat desa juga sangat membantu untuk kelancaran program ini. Selain itu, keterbatasan ekonomi justru menjadi alasan kuat untuk memanfaatkan bahan baku yang murah tentunya dan mudah didapat, sehingga program benar-benar relevan dan berkelanjutan. Peran motivasi dalam pembelajaran pendidikan non-formal informal ini sangat penting. Tanpa motivasi, proses belajar akan sulit berjalan secara optimal. Dalam program ini, motivasi menjadi pendorong utama agar masyarakat mau mencoba belajar dan terus berlatih. Motivasi juga menjadi dasar dari konsep Teach How to Learn, di mana peserta tidak hanya diajari cara membuat lip balm, tetapi juga diajak untuk percaya bahwa mereka mampu belajar dan mengembangkan keterampilannya secara mandiri. Bagi peserta PNFP yang memiliki latar belakang beragam, motivasi membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapan untuk berubah ke arah yang lebih baik.
Nah, melalui penyusunan proposal PKM ini, saya semakin memahami bahwa teknologi pembelajaran PNF ini memiliki peran yang sangat penting dalam merancang program yang tepat guna, kontekstual, dan memberdayakan masyarakat. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.